Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ إلى آخر الآيات. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat 135. Surah Al-Imran di ayat 135 yang diawali dengan kalimat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di meja taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita semuanya semoga menjadi anak soleh dan soleha. Bisabati Rasulillah wa bibarakati mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Baik hadirin, silakan diperhatikan Ali Imran ayat 135.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah walladzina, ladzina, za makhrajnya di ujung lidah hampir nempel dengan gigi atas, za hampir. Suaranya remuk tapi tidak pecah. Jangan sampai lajina, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Tapi cukup rembuk saja. Walladzina, zina, walladzina idza fa'alu fahishatan, ada tanwin ketemu huruf hamzah, hukumnya idharnya idhar halqi, kena ina nanti ada idhar syafawi, ada idhar asli, ada idhar sakan nanti. Ini idharnya idhar halqi, kena hamzah, termasuk salah satu huruf halaq. Awadamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Kalau bacanya benar dzunubihim maknanya dosa. Tapi kalau kita ngikutin bahasa kita, saudara-saudara kita dari satu daerah, itu membaca dzunubihim itu bukan dzunubihim tapi junubihim. Kalau junubihim maka maknanya bukan dosa lagi tapi junub, hubungan suami istri. Beda. Zunub dosa, junub ya junub. Makanya hati-hati. Wa man yaghfiru, mohon dengan hormat, ghin jangan sampai dikolkolahkan, kena ghin itu huruf, bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah itu cukup 5 saja, qaaf, ta, ba, jim, dal, atau yang lebih mudah dihafal itu ba, jim, da, ta, qaf. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wahum mim mati ketemu ya, itu hukumnya idhar. 26 huruf hijaiyah dari 28 itu masuk idhar syafawi. Lainnya ba dan mim masuk idgham mutamatsilin atau ikhfa syafawi. Yang 26 itu semua idhar syafawi. Ulaika jaza, tolong bedakan makhrajnya. Jaza, jim di dalam, za di depan. Jaza. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jazaa'uhum maghfiratun. Satu mim mati ketemu mim, itu hukumnya idgham muttamatsilin.
Selanjutnya min rabbihim, mimati ketemu wawu, itu juga kembali idhar syafawi. Wa ni'ma ajrul amilin. Ajr jim mati di tengah kalimat, itu namanya qalqalah sughra. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru bil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dalam ayat ini setidaknya ada dua ikhfa. Yang pertama ikhfa nun mati ketemu qaum, akibat abad, suaranya ang, min qablikum. Yang kedua sunanu fasiru, tanwin ketemu fa, itu juga ikhfa. Ikhfanya ikhfa ausad, maka suaranya bukan ang lagi, bukan sunanu, bukan, tapi m. Sunanu fasiru bil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza bayanun, tanwin ketemu huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Sebutan lain dari idgham bila gunnah, sinonimnya idgham apa? Idgham bi ghairi gunnah, sebutan lain idgham tam. Idgham yang sempurna masuknya tanwin ke huruf lam. Dengerin, bayanun langsung masuk semuanya. Beda dengan idgham ma'al gunnah. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru bil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum
ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri, dan juga itu ada kata murojaah, kena juga
kata-kata susulan dari kata sebelumnya. Ada yang mendahului. Apa yang mendahului? Kita kembali ke ayat 133. Di ayat 133 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa bumi dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya uiddat hanya disediakan bi amali ta'at, hanya disediakan, diperuntukkan sebagai fasilitas, sebagai inventaris lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya bumi dan langit ini diciptakan Allah hanya menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Tapi fakta dan kenyataannya yang menguasai malah orang-orang durjana dunia ini. Orang-orang jahat yang menguasai. Dan itu bukan satu-satunya ayat di sini. Di ayat lain juga Allah menjelaskan bahwa dunia ini diperuntukkan bagi orang yang beriman. Siapa orang yang bertakwa? Ayat selanjutnya menafsirkan dari kata takwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wad-dharra, minimal sesuai dengan aturan Allah. Bagi yang sudah haul dan nisab harus mengeluarkan zakat, bukan cuman pajak, tetapi harus mengeluarkan zakat. Tapi Ustaz, saya usaha sudah kena pajak, apakah dengan kena pajak gugur kewajiban zakat saya? Tidak, karena beda antara pajak dan zakat. Bedanya di mana? Sangat jauh, bahkan bertentangan. Zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diambil dari orang-orang kaya di tempat itu, dibagikan kepada fakir miskin di tempat itu juga, sehingga fakir miskin dengan menerima zakat menjadi sejahtera, menjadi orang kaya. Seperti yang terjadi di Mekah. Di kota Mekah sekarang sudah tidak ada mustahik zakat lagi, karena orang miskinnya sudah tidak ada, semua menjadi orang kaya karena yang berlaku hukum zakat. Lagi zakat itu diambil dari orang kaya, dibagikan untuk orang miskin, sehingga orang miskin berubah menjadi sejahtera. Sedangkan pajak diambil dari orang miskin, dibagi-bagi untuk orang kaya, sehingga orang kaya malah merajalela. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin. Ini fakta ya. Dan zakat itu setahun cuma sekali. Setahun cuma sekali. Beda dengan pajak. Pajak tidak nunggu setahun sekali. Kita dapat gaji udah kena pajak penghasilan. Betul. Pulang gajian udah kena pajak. Mau pulang ke rumah belanja di toko, di mall, di Alfamart, Indomaret, ada PPN, pajak. Kena lagi pajak. Sampai ke rumah bayar listrik, kena pajak enggak?
Bapak beli token 100.000, dapat nggak yang 100 token? Dari 100.000 cuma 80, berarti 20% pajaknya. Listriknya kena pajak, naik motor kena pajak nggak motor? Kena pajak. Lama-lama rumahnya dijual, kena pajak nggak? Kena lagi. Beli mobil, kena pajak nggak? Kena lagi. Setahun berapa kali kena pajak? Bosan kena pajak melulu, mobil dijual, motor dijual, rumah dijual. Maka bagi orang-orang yang bertakwa tadi, Maidat lil muttaqin, yang pertama sifatnya orang yang bertakwa adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, sering berinfak, sering bersedekah. Apalagi ada tahapan sedekah yang sudah dijelaskannya. 1 berbanding 10, 1 berbanding 700, 1 berbanding 1000, bahkan ada 1 berbanding berapa ratus ribu, banyak. Apalagi yang sudah berkewajiban zakat. Rasulullah SAW mengatakan, la zakata liman salah sholatalah, wala sholata liman la zakatalah. Bagi orang kaya, kalaupun rajin sholatnya tidak zakat, tidak ada nilai sholatnya. Dan juga sebaliknya, bagi orang kaya yang rajin zakat namun tidak ada sholatnya, la zakata liman la sholatalah, tidak ada nilai zakat bagi orang yang tidak mau sholat. Karena zakat dan sholat itu semacam komposisi integral, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bagaikan gula dengan manisnya, kalau disebut gula pasti manis, kalau manis itu gula. Maka di dalam Al-Quran sering Allah katakan, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa apabila bicara sholat pasti wa atuz zakat. Yang selanjutnya sifat orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila melakukan kejahatan, keburukan, mengerjakan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau zalim kepada dirinya, bima dunahu, maka ketika zakarullah, dia ingat kepada Allah bahwa itu berdosa, ay wa'idihi, ancaman Allah, maka secepatnya orang yang muttaqin itu fastaghfiru lidzunubihim, istighfarlah atas dosa dan kesalahannya. Karena pada dasarnya sebaik apapun manusia, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Sampai di dalam hadis dikatakan, seandainya Allah menyiksa orang yang pernah berbuat salah, kalau ada orang yang berbuat salah disiksa oleh Allah, berbuat salah disiksa Allah, maka dikatakan nyaris tidak akan tinggal seekor tikus pun di muka bumi ini. Artinya semuanya manusia pasti pernah berbuat salah. Jujur, bapak-bapak kan yang paling santri di masjid ini, anggota majelis taklim yang aktif, nggak usah ngomong di hati aja, pernah nggak berbuat salah? Udah, saya tahu. Ini santrinya, apalagi yang bukan santri. Nama orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang baik adalah wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim, cepat-cepat istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada makhluk yang bisa mengampuni dosa, ela man itu ailah, illallah, kecuali Allah, walam yusiru, dan tidak melanjutkan alama fa'alu atas perbuatan yang jelek tadi, bal aqallahu anhu, dia nyopot, lepas dari semuanya, wa hum ya'lamun, bahwa dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah maksiatun, itu berbentuk maksiat.
Dia tobatnya tobat nasuha. Nah, bagi orang-orang yang semacam itu, makanya kita jangan terpaku masa lalu. Saya mau sholat tapi enggak, malu masa lalu saya kelam. Gak usah pikirin masa lalu, tapi tatap masa depan. Karena untuk masuk surga itu tidak memandang masa lalu dan tidak memandang masa depan. 50% plus 1 ketika kita meninggal, maka kita dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masa lalu kita durjana penuh dengan dosa, stop hari ini. Semuanya tinggalkan dosa dan perbuatan kita, lakukan ibadah kepada Allah. Lama-lama dosa semakin kurang, pahala semakin banyak. Ketika satu saat nanti kita meninggal, dosa kita tinggal 49%, pahala kita sudah mencapai 51%, maka kita pasti masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah yang berjanji. Wa amman man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin. Siapapun orangnya yang amal ditimbangnya nanti sakulat mawazinuhu, berat amal baiknya walaupun 1%, maka dia berhak mendapat surganya Allah. Jangan terpaku kepada masa lalu, tapi yang tatap masa depan. Dan juga bagi para santri, jangan bangga dengan ibadahnya dari kecil, tidak pernah maksiat, ibadah dan ibadah, santri dan santri, ngaji dan ngaji. Kalau stop sampai di sini, tinggalkan pengajian, tinggalkan ibadah, masuk jurang nista, masuk jurang dosa, lama-lama pahala semakin mengurang, dosa semakin bertambah. Dan ketika mati, pahalanya tinggal sisa 49%, dosanya sudah menyampai 51%, maka pasti neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Ingat. Maka kita mulai masa depan kita penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang berjanji, ulaika jazaa'uhum maghfirah, maka mereka mendapat ampunan dari Allah Rabbihim wa jannat, dan mereka akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar khalidina biha, kekal di dalamnya. Ay muqaddarinal khulud biha idza dakhaluha, karena tidak ada cerita orang masuk surga dikeluarkan lagi. Beda dengan orang masuk neraka. Maka di surat lain Allah berbicara ketika masuk surga khalidina biha abada. Tapi masuk neraka hanya khalidina biha, tidak ada kata-kata abada. Karena masuk surga, jangankan orang yang sudah melewati proses kematian memenuhi syarat masuk surga, Nabi Idris saja masuk surga belum mati sampai sekarang enggak keluar lagi. Apalagi yang sudah lewat proses kematian. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan ini kata Allah, qad khalat min qablikum, sudah berjalan dari dulu. Fasiru bil ardi, berjalanlah di muka bumi, panzuru, maka perhatikanlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibatnya masa depannya orang-orang yang mendustakan Allah. Segagah-gagahnya Fir'aun mati, sehebat-hebatnya Namrud mati, padahal Namrud punya kekuasaan, punya kejayaan, Fir'aun punya segalanya, tetap mati juga. Lalu apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Apakah kita lebih hebat dari Namrud? Jabatan lebih tinggi daripada Fir'aun? Fir'aun dan Namrud saja musnah, apalagi kita. Masya, tidak ada yang bisa kita banggakan. Hadza bayanul linnas, inilah penjelasan petunjuk bagi manusia, wa hudan, dan petunjuk
wa mau'izatun, dan petutur pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata muttaqin ini persis ketemu lagi dengan ayat 133 senternya. Langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Bla 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 bla. Akhirnya itulah orang-orang yang bertakwa. Wa mau'izatun lil muttaqin. Muttaqin lagi ketemunya. Ini mengandung badai. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, itulah sugan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.